Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada siang menjelang sore ini kita masih diberikan kesempatan dan kesehatan yang mana kita bisa pergunakan hal tersebut untuk menjalankan suatu aktivitas sebagaimana manusia. Kemudian salawat beriringkan salam tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana syafaatnya kita nantikan di yaumil akhir nanti. Baik, langsung saja untuk mempersingkat waktu. Di sini saya akan mencoba memaparkan, menjelaskan, dan mempresentasikan materi yang akan kami bahas, yaitu perbedaan jasa pendidikan dengan jasa lainnya, yang mana di dalam materi ini ada 4 subbab yang mengiringinya. Yang pertama adalah pengertian jasa layanan pendidikan, yang mana dalam hal ini akan saya pribadi akan saya jelaskan. Yang kemudian ada karakteristik jasa pendidikan. Yang ketiga, bentuk jasa layanan pendidikan, yang dalam hal ini akan disampaikan oleh saudara Halim. Yang terakhir, yang keempat, yaitu ada produk jasa pendidikan, yang dalam hal ini akan disampaikan oleh saudara Rahmawati akan Nur Hidayah. Baik, langsung saja di sini saya akan mencoba menjelaskan pembahasan berkenaan dengan pengertian jasa layanan pendidikan. Nah, secara sederhana, layanan pendidikan itu dapat diartikan sebagai jasa pendidikan. Kata jasa itu sendiri memiliki berbagai arti, mulai arti pada pelayanan pribadi atau personal service sampai pada jasa sebagai suatu produk. Dan untuk memahami pengertian jasa pendidikan, ada sebaiknya kita mempelajari terlebih dahulu beberapa pendapat yang mengemukakan definisi jasa pendidikan. Yang mana di sini saya akan mengambil pendapat dari Zetmal dan Bittner. Menurut mereka, jasa pada dasarnya merupakan seluruh aktivitas ekonomi dengan output selain produk dan pengertian fisik dikonsumsi dan diproduksi pada saat bersamaan, memberikan nilai tambah dan secara prinsip tidak berwujud bagi pembeli pertamanya. Kemudian, sedangkan pendidikan itu secara singkat dapat dijelaskan sebagai upaya menuntun anak sejak lahir untuk mencapai kedewasaan dengan berkembangnya akal dan pikiran serta mental dalam melakukan interaksi di sekitarnya. Nah, berdasarkan definisi di atas, maka dapat kita ambil kesimpulan bahwa pendidikan sebagai produk jasa merupakan suatu yang tidak terwujud, akan tetapi dapat memenuhi kebutuhan konsumen yang diproses dengan menggunakan atau tidak menggunakan bantuan produk fisik, di mana proses yang terjadi merupakan interaksi antara penyedia jasa dengan pengguna jasa yang mempunyai sifat tidak mengakibatkan peralihan hak atau kepemilikan, atau bisa dikatakan juga sebagai suatu tindakan yang berisi proses menuntun anak untuk mencapai kedewasaan jasmani dan rohani dalam interaksi dengan lingkungan yang dilaksanakan dalam pemenuhan kebutuhan konsumen. Mungkin untuk pembahasan berkenaan dengan pengertian jasa layanan pendidikan hanya itu yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya, materi tentang subbab tentang karakteristik jasa pendidikan yang akan disampaikan oleh saudara Halim. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan, nama saya Muhammad Yahya Nur Halim Rasyidin dengan NIM 201190425. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan materi
dengan poin karakteristik jasa pendidikan dan juga bentuk layanan jasa pendidikan. Baiklah, langsung saja yang poin karakteristik jasa pendidikan. Banyak para ahli yang mengungkapkan karakteristik dari jasa pendidikan, antara lain dari Bittner, Tattepalli, dan Hayes menggambarkan bahwa karakteristik jasa pendidikan merupakan sebuah layanan yang tidak berwujud atau intangibility, di mana pengguna tidak bisa melihat, mendengar, mencium, dan merasakan output pendidikan tersebut. Karakteristik selanjutnya yaitu jasa pendidikan memiliki banyak variasi atau variability seperti bentuk, kualitas, maupun jenis tergantung dari jasa pendidikan tersebut dihasilkan. Dan karakteristik terakhir menurutnya yaitu bahwa jasa pendidikan merupakan komoditas yang tidak akan tahan lama atau perishability, yang artinya mudah lenyap dan dilupakan dan juga tidak dapat disimpan. Selanjutnya, Tanner dan De Toro mengungkapkan karakteristik mutu jasa layanan pendidikan, antara lain: 1. Harus memiliki tingkat kepercayaan tinggi atau reliability, terutama yang berkaitan dengan waktu. 2. Harus memiliki jaminan mutu kepada pelanggan atau assurance. Yang ketiga, harus memiliki rasa empati pada peserta didik. Yang keempat, jasa layanan pendidikan memiliki daya tanggap atau responsibility pada peserta didik. Dan kelima, pelayanan yang mudah diperoleh. Sedangkan Peterson mengatakan bahwa jasa pendidikan memiliki karakteristik antara lain: yang pertama, dapat dikonsumsi atau disimpan. Yang kedua, tergantung pada waktu dan tempat. Yang ketiga, konsumen dan karyawan merupakan penghubung bagian integral dari proses produksi jasa. Yang keempat, setiap orang yang berhubungan dengan konsumen mempunyai andil dalam memberikan peranan. Yang kelima, perubahan pada konsep kebermanfaatan. Dan keenam, kualitas jasa pendidikan tidak dapat diperbaiki. Berdasarkan dari ungkapan para ahli di atas, dapat dijelaskan bahwa jasa pendidikan mempunyai karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, jasa pendidikan lebih bersifat tidak berwujud daripada berwujud. Yang kedua, produksi dan konsumsi waktu yang bersamaan. Dan yang ketiga, kurang memiliki standar dan keseragaman. Untuk poin selanjutnya yaitu bentuk jasa layanan pendidikan. Pendidikan berkualitas didapat dari pelayanan pendidikan yang sesuai dengan yang diharapkan oleh masyarakat. Lembaga pendidikan dalam menyelenggarakan jasa pendidikan dituntut untuk mampu memberikan pelayanan yang optimal. Pendidikan yang berkualitas tidak hanya berasal dari sarana dan prasarana yang memadai, tetapi juga terlihat dari lulusan dan layanan pendidikan oleh lembaga penyelenggara tersebut. Untuk itu, kebutuhan masyarakat sebagai subjek jasa pendidikan harus dipahami dengan baik oleh penyelenggara pendidikan agar output pendidikan dapat sesuai dengan tujuan masyarakat. Demi kepentingan pendidikan yang berkualitas, hendaknya lembaga pendidikan dapat mengatur segala hal yang berkaitan dengan apa yang peserta didik butuhkan, sesuai dengan perkembangan zaman. Lembaga pendidikan harus menyediakan program layanan pendidikan untuk peserta didik yang lengkap dan mudah dicapai. Di bawah ini ada dua layanan yang ada dalam lembaga pendidikan, yaitu yang pertama yaitu layanan pokok. Layanan pokok di sini yakni layanan yang dibutuhkan siswa dalam pembelajaran, antara lain yaitu pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Dalam memenuhi kebutuhan siswa yang berhubungan dengan layanan pendidikan di sekolah, dalam menjalankan tugasnya, kepala sekolah dibantu oleh para personil profesional sekolah, di antaranya yaitu personil pelayanan pengajaran, personil pelayanan administrasi, personil pelayanan fasilitas sekolah, dan juga personil pelayanan siswa. Layanan yang kedua yaitu layanan bantu. Sekolah merupakan pemegang peranan penting dengan memberikan pelayanan-pelayanan yang diharapkan sekolah. Selain harus memiliki layanan pokok, lembaga pendidikan juga harus memiliki layanan bantu. Antara lain, yang pertama pelayanan perpustakaan, yang kedua pelayanan gedung dan halaman sekolah,
dan yang ketiga pelayanan kesehatan dan keamanan. Baiklah, mungkin cukup itu yang dapat saya sampaikan, dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya berikutnya. Sekian dan terima kasih. Baik, selanjutnya saya Rahmawati Eka Hidayah dengan nomor induk mahasiswa 201190444 akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya. Penjelasan yang saya bawa adalah mengenai produk jasa pendidikan. Produk sendiri mempunyai pengertian segala sesuatu yang dapat ditawarkan ke dalam pasar untuk diperhatikan, dimiliki, dipakai, atau dikonsumsi sehingga dapat memuaskan keinginan atau kebutuhan. Selanjutnya, produk jasa pendidikan hanya dikonsumsi oleh konsumen pada saat proses produksi berlangsung. Sementara produk barang dan jasa lain selain pendidikan yang terlihat secara fisik biasanya diproduksi di pabrik atau di tempat-tempat tertentu. Pada bidang jasa pendidikan, faktor penyedia jasa pendidikan langsung berperan dalam proses produksi jasa tersebut. Selanjutnya dari uraian tersebut dapat dijelaskan bahwa bentuk produk jasa pendidikan dapat dikelompokkan ke dalam 3 macam. Yang pertama adalah reputasi. Nah, reputasi ini mempunyai pengertian sebagai kemampuan output lembaga pendidikan yang terdiri dari kemampuan di bidang kognitif, psikomotorik, dan sikap. Kemampuan ini diperoleh dari hasil proses pembelajaran dan pembudayaan yang telah dilakukan oleh lembaga pendidikan secara berkelanjutan terhadap peserta didik. Kemudian yang kedua adalah prospek. Prospek dalam hal ini adalah tingkat keberlangsungan dari output lembaga pendidikan setelah keluar dari lembaga pendidikan tersebut. Apakah output mudah diterima oleh lembaga pendidikan berikutnya atau mudah diterima di lingkungan sebagai tenaga kerja bahkan sebagai warga negara yang baik. Kemudian yang terakhir adalah varians. Varians ialah tersedianya variasi atau ragam pilihan berbagai bidang. Ketika persediaan terpenuhi, maka ragam pilihan ini sangat memungkinkan para siswa untuk memilih sesuai potensi yang dimiliki. Baik, mungkin cukup sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Apabila ada pertanyaan bisa ditanyakan di kolom komentar. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.